Oke, mulai ya. Oke, malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Rizky Ugai. Kali ini gua lagi ada di salah satu tempat di mana ini adalah salah satu tempat usaha punya teman gua. Nah, kira-kira usahanya apa? Check it out guys. Pantengin terus videonya sampai selesai. Oke teman-teman, alhamdulillah nih gue lagi ada di ruangan berkah nih ya. Ruangan berkah ini yang menghasilkan cuan kan. Itu sebelumnya akan kita kenalin dulu CS gue nih, CS lama gue dulu sering main bola bareng. Silakan kenalin dulu, ada Om siapa nih? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didin, CS Uga ya. Oke, saya di sini sebagai apa nih? Pemilik, apa pegawai, apa pemilik saham, apa seperti apa? Saya di sini owner Calm Spot ya. Jadi saya di sini ada usaha sedikit kecil lah di bidang percetakan sablon. Ada sablon kaos, jersey, dan juga ada sepatu, perlengkapan sepak bola lah. Oke, sebelum ke arah sana, Om Didin, jadi teman-teman sedikit bocoran aja kalau Om Didin ini adalah pegawai, salah satu pegawai BUMN, namun punya niatan yang sangat luar biasa, yaitu membuka lapangan pekerjaan tentunya di lingkungan sekitar. Nah, sebelumnya kasih bocoran dong Om Didin, ini lokasinya ada di mana? Ini lokasi ada di Citangkil ya, Jalan Abdurrahim, letaknya nggak jauh lah dari Mayofil Simpang. Berarti dari Simpang ke Citangkil kurang lebih ada 5 menitan. 3 menit. 3 menit ya. 3 menit, Jadi sangat dekat jaraknya ya dari jalan utama kan. Iya. Nah, tadi ada sedikit bocoran terkait usahanya, mulai dari sablon, printing dan yang lain-lain, bahkan ada sepatu, sendal. Nah, mungkin bisa ceritain nggak ke teman-teman visi dari Om Didin nih buka usaha Calm Sport ini, padahal kan udah enak ya, udah kerja di BUMN, udah punya gaji, udah sejahtera. Nah, kenapa punya niatan buka usaha? Kira-kira bisa bocorin nggak ke teman-teman yang ada di sana? Jadi awal mulanya kalau saya sebenarnya nggak ada niatan buat buka usaha, nggak ada sama sekali, nggak ada niatan. Jadi awal mulanya saya punya teman, emang teman pabrik juga. Pada saat itu
Dia jualan sendal. Awalnya jualan sendal. Awalnya jualan Bukan sendal. lapak sendal ya? Bukan, beda cerita. Beda cerita. Terus Jadi teman jualan sendal, akhirnya saya beli pada saat itu karena emang saya bantu juga buat teman juga. Nah, berhubung itu sendal slop sendal Adidas, sendal slop. sendal slop. Jadi saya bantu temen jualin ke teman-teman. Awalnya berarti ini marketing lah ya. Marketing lah, iya. Marketing Karena penjualan. sama-sama ngebantu temen juga. Terus Berhubung teman-teman juga banyak dari pemain bola. Jadi pada saat itu saya bantu jualin ke teman-teman dan akhirnya awal mulai saya jual setengah lusin, selusin itu habis semua. Jadi peminatnya cukup banyak. banyak. Termasuk saya juga dulu sempat pesen juga nih sendalnya. Salah satunya. Ya waktu itu ya 2000 berapa lah, udah lama kan gitu. Terus lanjut. Nah, dari situ saya pikir ternyata ada sisi positifnya, ada sisi baiknya di sendal ini. Kalau saya pun bisa, kenapa enggak? Ya. Gitu. Akhirnya pada saat itu saya mencoba, saya beli beberapa lusin untuk saya jual lagi gitu. Nah, itu awal mulanya. Kemudian ini usaha yang mungkin menjanjikan gitu, ada sisi positifnya untuk ada hasil di luar pekerjaan. Jadi mulai dari situ saya meranjak lah. Jadi awal dari sendal saya ada sedikit modal, kemudian saya beli beberapa alat sport, alat olahraga futsal dan bola untuk saya jual waktu itu, mungkin mulai dari kaos kaki, sepatu yang mungkin deker, deker, semuanya lah yang berhubungan dengan sepak bola dan futsal. Ini perlengkapan lah ya. Perlengkapan. Tapi nggak banyak gitu. Jadi stoknya cuman sedikit karena terbentur modal mungkin ya. Modal pada saat itu. Terus kan? ya. Udah gitu dari situ ternyata emang penjualan ini lumayan. Gitu. Grafiknya naik nih. Naik jadi dikit-dikit jadi kejual lah gitu barang ini gitu. Nah, waktu itu saya masih di rumah, belum ada kios ini, belum ada. Oh, dulu sebelumnya masih rumahan. Masih rumah belum di ada ruang tamu, ya. masih di ruang tamu. Jadi saya naruh alat-alat sepatu, kaos kaki masih di ruang tamu. Di ruang tamu pas di kamar juga ada. Ada di kamar juga buat kan. gudang kamarnya. Terus dulu saya punya Vespa waktu itu, Vespa Sprint tahun 72 dan saya pikir mungkin saya gambling lah gitu buat cari modal. Itu motor kesayangan tuh. Motor kesayangan banget itu karena dulu saya siapa namanya Vespa tuh? Namanya dulu Marcel. Nama Vespanya Marcel. Marcel, lanjut. Akhirnya saya jual itu, saya jual untuk modal. Buat nambah-nambah modal lah ya. Untuk juga ngebangun kios ini. Jadi ini dibangun total nih dari nol nih. Dari nol, tadinya belum ada sama sekali. Iya, ini dulu tuh apa? Masih teras lah. Dulunya teras, terus ini tempat air kalau nggak salah di bagian sini tuh. Terus ada kayak perkebunan sini nih. Tanaman kecil. Lanjut. Udah gitu saya jual Vespa, akhirnya saya bangun kios ini meskipun nggak besar, yang penting ada buat barang-barang. Ya, ada tempat lah, ada lahan. Terus saya juga ada waktu itu modal tambahan lagi juga. Bapak saya kan almarhum di 2018 dan 2017 akhir dan pas kebetulan saya naikkan Kalem Sport ini di 2018 awal. Oh, jadi mulai diseriuskan itu di tahun 2018. Tapi mulai merintisnya dari sendal-sendal itu 2017. Berarti 2017 sekitar 5 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu lah. 4 tahun yang lalu. 18, 19, 20, 21 ya, 4 tahun yang lalu. Di 2018 mulai difokuskan. Tapi pekerjaan tetap ya. Pekerjaan tetap nomor 1 itu aja. Ya, kewajiban ya. Oh, jadi itu secara singkat perjalanan mulai dari marketing penjualan, ya kan, ngejualin punya teman dan akhirnya ngejual punya barang sendiri. Dan emang teman-teman Om Didin ini ruang lingkupnya lebih ke olahraga ya, fashionnya kan itu. Meskipun beliau ini seorang pegawai, tapi hobinya tuh tidak memutuskan hingga saat ini kan itu. Karena dulu kan pemain, pemain bola kan itu. Bukan pemain sih enggak, cuma bisa gitu. Kalau Om Didin emang pemain kan itu. Sempat di Cilegon United ya? Sempat Cilegon United itu tuh divisi 3. Itu pernah juara. Pernah juara sebanten regional Banten pernah juara. Nah, sehingga itu meyakinkan niat untuk usaha di bidang sport ya. Bidang olahraga. Karena
bagaimanapun juga relasi mempengaruhi ya, Iya, Om Didin. benar. Karena kalau kita bisa lihat nih teman-teman, di belakang kita nih banyak sekali orderan-orderan jersey, kaos segala macam itu dari tiap-tiap perusahaan ya, Om Didin. Ada perusahaan, ada tim-tim sepak bola. Nah, ada termasuk dari- ini kaos yang saya buat juga nih made in sini. Dan sempat berapa kali kita bikin kostum futsal ya dari kantor juga, dari sini juga. Oke, Om Didin. Nah, kita ngebahas yang paling krusial nih. Ngebahas terkait modal. Modal awal mulanya bangun usaha ini ya, di luar dari motor ya sebelumnya ya. Iya. Awal mulanya punya berapa modalnya? Kalau untuk awal modal itu untuk pembelian mesin ya, waktu pada saya itu kurang Ya, jadi lebih. dulu udah mulai beli mesin apa baru beli belum sendal-sendal? ada. Nah, itu Nah, awal jadi modal awal mulanya itu. itu kurang lebih sampai 15 juta lah. 15 juta 15 itu juta. modal awal. Itu modal Itu di awal. luar dari alat. Itu udah termasuk alat. Oh, udah termasuk alat. Jadi kalau untuk dulu itu mungkin Pertama-pertamanya? kurang lebih 5 juta lah. Oh, 5 juta 5 juta. itu udah lengkap kali ya peralatan olahraganya ya. Ya, udah. Oke, itu modal awal 5 juta. Terus tambahan lagi tadi dari motor berapa tuh? Motor nyampe lah 7 juta. 7 jutaan, ya. terus beli alat segala macem. Kalau diakumulasi secara total modalnya berapa semuanya? Kalau untuk total kurang lebih sampai Ngebangun nih, ngebangun sampai ruangan. ngebangun ya, sampai 20. Nyampe di angka 20. 20. Berarti alat ngebangun karena ini tanah pribadi ya. Iya. Nah, ini tanah pribadi jadi nggak beli tanah lagi. Tanah pribadi, modal alat, segala macam termasuk bahan. Enggak termasuk. Kalau Nggak bahan termasuk. adalah Di luar bahan itu. di luar itu. Berarti bahan di luar untuk alat konstruksi segala macamnya itu kurang lebih di angka 20 juta. Iya, Tapi kalau modal awal usaha itu 5 juta. 5 juta. Ya, relevan lah ya. Di angka segitu nggak besar, nggak kecil. Mungkin teman-teman juga bisa lah untuk Bisa. membangun usaha ya. Iya. Nah, kira-kira dari modal itu pasti ada keuntungan. Nah, kira-kira keuntungan yang dirasakan selama 4 tahun ke belakang ini itu di angka berapa? Gak apa-apa, ceritain aja. Jadi kalau omset ya, Ya, omsetnya. sebenarnya nggak pasti ya kalau Nggak tentu ya kalau nggak namanya tentu usaha ya, naik Iya, turun ya. naik turun. Kadang Cuman ada range batasannya mungkin. kalau range-nya itu biasanya per bulan kurang lebih sih di angka 3 sampai 5 dapat. 3 sampai 5 3 sampai per 5 bulan dapat ya. Per bulan. Itu Itu standar lah. standar ya. lah. Standar. Kalau kecuali kalau banyak orderan Kalau kayak lagi sekarang banyak nih. ya mungkin Di atas 10 bisa ya? di atas 5 lah. Di atas mendekati 5. 10, Mendekati 10. Itu per bulan? 10 per bulan. Kalau Per lagi bulan. banyak banget itu. Ya, berarti secara nggak langsung menambah pungli penghasilan di luar dari pekerjaan. Iya. Nah, salah satunya juga udah punya inilah yang ngebantuin lah di sini ya, pegawai ya. Ada beberapa teman-teman dari sinilah saya Terbantukan lah ya di terbantukan sini. lah Berarti gitu. kan membuka lapangan pekerjaan juga Iya. tentunya. Oke, berarti modal udah, omset udah. Kira-kira apa ya? Pemicu ngebangun usaha ini kira-kira apa nih kiat-kiatnya buat teman-teman di luar sana yang masih bertahan atau masih nyaman dengan tingkat pengangguran Iya. supaya terketuk nih untuk dirinya pribadi untuk sebagai pengusaha ya minimal tidak bisa menjadi pegawai ya bisa menjadi pengusaha lah gitu meskipun nggak besar pengusahanya karena ini maksudnya ke dalam pengusaha mikro ya. Iya. Yang usaha mikro usaha kecil gitu. Nah kira-kira ada tips-tipsnya nggak nih Om Didin buat teman-teman di luar sana yang masih kebingungan mau buka usaha? Jadi tipsnya sebenarnya kita jangan takut untuk berbuat lah. Jadi jangan takut untuk berbuat sesuatu kalaupun itu benar dan menghasilkan hal yang positif. Gitu. Jangan malu untuk berbuat gitu kan. Ya, istilahnya kayak menawarkan. Nah, jadi mungkin awalnya jadi marketing gitu kan. Jadi selanjutnya kan itu juga ada sisi positifnya, ada penghasilan dari marketing kan ada gitu. Ada, ya. Terus Jadi selain itu apa tuh? selain itu ya jangan takut
tapi harus mau ya, harus mau. Ada. Intinya harus mau, karena mau itu banyak. Oh, iya. Nah, jadi ingat dulu coach kita deh Iya. ya, pelatih kita itu. Yang penting ada kemauan. Ada kemauan. Betul. Kita mau capek, Iya, mau berusaha, mau terus kerja mau kerja keras. dan nanti juga hasilnya akan kita nikmati sendiri. Nah, Itu ini pasti. kan itu betul. Nah, kira-kira Om Didin kan tadi ada mesin press, ada mesin apa? Mesin cutting. mesin kaku ya. Nah, harapan kedepannya kira-kira apa nih yang ingin Om Didin belum tercapai di entah tahun besok apa beberapa tahun ke depan, harapannya apa nih sama usaha ini? Kalau harapan saya sih di sini kan karena usaha sablon, kaos dan jersey ya. Sini sebenarnya mau nambah mesin. Mau menambah mesin. Di sini kan cuman baru ada mesin cutting, terus ada mesin hot press. press. Jadi saya pengennya sih kalau nanti Ada milik lah ya. Ada milik lah, ada rezekinya. Ingin beli mesin printing. Jadi mesin print kaos. Oh, print kaos. Print kaos Ya, gitu. yang Bukan untuk yang enggak timbul gini ya nggak modelnya. timbul gitu. Modelnya Jadi nggak timbul. namanya itu DTG. Iya. Mesin DTG. Iya, jadi tuh dia langsung print ke kaos. Iya, karena kan ada kualitasnya luar biasa. itu yang bagus ya. Bagus. Ya. Ya, mudah-mudahan tahun besok tersampaikan ya cita-citanya nih, harapannya. Nah, pertanyaan terakhir nih Om Didin. Modal udah, penghasilan udah, terus ngasih tips ke teman-teman udah, harapannya pun udah. Kira-kira kesulitannya apa buka usaha ini? Kalau untuk kesulitannya itu waktu itu saya belum bisa yang namanya main apa sih namanya? Lupa sih. Apa nih? Bukan pakai apa sih nama aplikasinya tuh, bisa dikatulkan tidak? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa kan? Iya. Ntar main apa sih aplikasi buat ngeditnya itu? Aplikasi ini Photoshop, Corel. Iya, Corel. Oh, ya. Bisa Berarti dikatulkan. nggak apa-apa. Berarti dulu sebelumnya belum bisa mainin untuk aplikasi Corel. Ya, jadi dulu kesulitannya pengeditan ya. Jadi dulu kesulitannya sama sekali nggak bisa Corel Draw ya. Jadi untuk Corel edit, untuk edit bahan nanti, untuk percetakan sablonnya sesuai dengan keinginan konsumennya. Karena kan yang pengen di sebelah kiri agak kecil. Iya, jadi editingnya seperti apa, ukuran desainnya dimensinya, seperti apa itu gini-gini. belum bisa. Oh, dulu pada saat belum itu. bisa. Belum bisa. Akhirnya Jadi, belajar dari YouTube pada saat itu. Belajar dari YouTube. Belajar otodidak lah Otodidak, gitu. ya, Jadi belajar nyari-nyari lah kan itu. Nyari-nyari, alhamdulillah bisa. Terus kemudian kesulitannya juga emang waktu ya, benar waktu dan juga apa ya? Mungkin di waktu sih ya. Jadi di waktu karena emang bekerja ya, satu kerja dan kerjanya di shift mungkin ya. Iya, di Kerja di shift karena ya bekerja di shift mungkin ada pagi, siang, malam, apalagi kalau banyak orderan, makanya memanfaatkan teman-teman yang ada di sini kan itu untuk membantu usahanya Om Didin ini. Nah, oke, Om Didin, ternyata membuka usaha itu nggak sulit ya. Gampang ya. Gampang lah. Modal 5 juta teman-teman. Nah, sekarang banyak cara lah gimana caranya teman-teman buat menghasilkan uang di angka 5 juta. Kalau misalnya punya motor kesayangan bisa dijual, ya kan? Adapun nggak punya apa-apa segala macam, ya mungkin bisa main ke sini, bisa belajar historinya kayak gimana, awal mulanya kayak gimana. Karena kan kalau nggak belajar dari sekarang kan mau kapan lagi kan itu. Ya mungkin kalau nanti teman-teman mau coba tanya-tanya atau mau bikin kaos, sablonan, polo, jaket, order sepatu, sandal atau mau seset kan itu ya bisa langsung ke sini. Yang tadi di Kalam Sport di daerah mana? Citangkil ya. Citangkil. Jadi silakan aja ke sini. Ada IG-nya nggak Om Didin? Ada. Apa IG-nya? @kalamsport. @kalamsport. Iya. Terus apalagi selain IG? WA. Cuman WA doang paling. WA. Ya. Oke, WA nanti di bawah lah ada nanti ada lah. kita. Jadi buat teman-teman juga jangan malu lah buat join sama kami lah, sama saya nanti ada beberapa ininya lah, omsetnya lah mungkin kan yang menghasilkan cuan gitu kan. Jadi penyambung. Penyambung. Ya kan lumayan buat tambah-tambah kan. Iya. Oke, teman-teman, mungkin itulah sedikit obrolan singkat kita di sore ini. Ya, harapan besar kita mudah-mudahan Om Didin sehat selalu, terus usahanya juga lancar, terus apalagi ya, nambah lagi untuk peralatan maupun tenaga ahlinya ya. Nah, gitu, karena secara nggak langsung Om Didin ini udah membuka lapangan pekerjaan
buat lingkungan sekitar. Kasar katanya udah jadi bos nih kan, pemilik nih. Tapi meskipun pemilik dia masih turun tangan kan gitu, Iya. masih membantu, masih terjun kan gitu. Apalagi tadi udah sempat ngebahas kesulitan terkait Corel Draw kan. Emang Corel Draw tuh gampang-gampang susah. Cuman kalau kitanya ada rasa mau, nggak ada yang susah kok. Bisa kan gitu. Itu dulu belajar berapa lama? Nggak lama, paling sekitar 2 minggu lah. 2 minggu lah. Ya, 2 minggu. 2 minggu dengan kondisi bekerja itu sangat cepat. Kalau teman-teman yang di luar sana masih nganggur, paling bisa 2 hari ya. 2 hari bisa. Ya kan? Ini aduh iklan nih ada chopper lewat. Jadi 2 hari itu bisa belajar Corel. Ya kalau misalkan kebingungan belajar Corel kayak gimana, bawa ke sini laptopnya. Belajar bareng, tapi laptopnya yang proper kan itu. Kalau bawa ke sini jangan lupa gorengan, kopi sama rokoknya. Nah, itu Ya. yang harus. Itu yang harus penting tuh. Oke, Om Didin ada pesan-pesan lagi nggak buat teman-teman? Udah cukup lah. Cukup ya. Cukup lah. Pokoknya sekali lagi teman-teman jangan lupa main ke Kalam Sport ya. Tuh di sini banyak sekali lah. Mau modelnya kayak gimana segala macamnya. Enak lah, orangnya juga enak, Iya. ownernya Kalem enak. lah. Kalem lah. Pasti kalau kesini udah kopi pasti ada. Udah ada ya, udah ready ya. kopi, udah Free siap. kopi ya. Iya. Free wifi nggak? Wifi ada Oh, lah. Oke, itu aja Om Didin. Terima kasih banyak. Oke. Pokoknya sukses selalu. Amin. Salam sehat dan Kalam Sport gimana nih? Salam Kalam Sport nih. Oh, nggak ada. Kalem aja. Oh, nggak ada. Aja. Kalem itu aja. santai kan. Santai ya. Santuy. Ya, terima kasih Oke, Om Didin. sama-sama Bang Ugay ya. Sukses Ya, juga buat siap. Bang Ugay. Pokoknya itu aja teman-teman. Sekali lagi jangan lupa subscribe link gua Rizky Ugay. Nanti kita akan bahas-bahas lagi karena sudah pada rindu kan lama nggak konten terkait usaha. Nah ini usaha yang sangat menjanjikan juga kalau menurut gua ya. Karena apa? Modal nggak banyak, ya tempat pun nggak harus punya toko. Yang penting ada mau dan kemauan. Iya. Ya cukup sekian dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye.